Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Alhamdulillah masih mengizinkan kita semua bersama-sama untuk taklim dalam kitab Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlaq. Masallallah, kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah memberikan atau menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia sebagaimana akhlaknya para salafus saleh, sebagaimana akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kita lanjutkan lagi taklim kita. Wal musannif al-imam al-allamah Habib Muhammad bin Abdullah Dar rahimahullah ta'ala fi ulumil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala wa ta'alimna fa'al intifa'atu dan tariqatu fil istifadah wal hatta ala tamasuki bi kitabillah ta'awud terus sampai al-huda al-khadab wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terakhir kita bahas hakikatul mungkar wa min akbaril munkarat. Hakikat daripada kemungkaran dan juga diantara kemungkaran yang paling besar. Maaf, mungkin pertemuan sebelumnya ada kesalahan dalam penjelasan. Ini kita ulang sedikit. Wa min akbaril munkarat, dan diantara kemungkaran yang paling besar al-haliyah yang sekarang banyak terjadi, yaitu yang biasanya dibandingkan atau terjadi atau menimpa kaum muslimin di daerah manapun daripada kelompok-kelompok yang melampaui batas, yang mereka semua atau oknum-oknum yang luar biasa melampaui batasnya, yang mereka semua membunuh kaum muslimin, nyiksa kaum muslimin. Kemudian juga mereka mengambil harta kaum muslimin, atau mereka menculik atau bahkan mendiskriminasi para ulama, pemimpin kaum muslimin. Dan banyak orang yang diam, wahum sakitun, pemerintahan bahkan masyarakat sekalipun banyak yang diam. Bal rubama yabdulun, bahkan ada yang diantara mereka dia nggak diem, tapi apa? Yabdulun al-amwal i'anatan lahum, mengeluarkan harta untuk membantu orang-orang yang ngedzalimin kaum muslimin tadi, untuk orang-orang yang kelompok-kelompok yang ngedzalimin kaum muslimin, dia malah bantu lewat hartanya. Ya gulun itu mereka bilang, mereka yang ngebantu dengan hartanya tadi. Hati syu'un dakhiliyah, ini urusan pribadi, urusan dalam negeri, bukan urusan masyarakat umum, ini urusan pemerintahan. Atau begitulah alasan mirip-mirip. La natadakhal fiha, kita enggak boleh ikut campur di dalamnya. Ini termasuk min akbaril munkarat. Iya, itu kan pemerintah misalkan, kita harus ikutkan apa kata imam, kita enggak boleh ngebangkang sama imam. Betul. Tapi konsep dasar atau apa istilahnya, sikap dasar seorang muslim mukmin, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada satupun bagi kaum muslimin ketaatan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh, misalkan ini contoh kecil dalam rumah tangga, misalkan si suami bangunkan istrinya sholat subuh, habis itu kata istrinya, aduh mas aku capek, aku nanti ntar lagi nih mau masak, mau nyiapkan sekolah. Oh ya sudah, enggak apa-apa, kasihan istriku. Ini salah satu contoh. Nggak boleh kita ngikutin apa kata istri. Atau si istri sebaliknya, aduh kasihan ya suamiku, mau kubangunin, tapi kata suamiku jangan dibangunin, aku kan sebagai istri harus taat. Udah adzan subuh misalkan. Nah, ini nggak boleh si istri taat dalam hal yang begitu. Ini contoh gambaran kecilnya. Justru kalau dia mau taat dalam hal ketaatan, bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah itu alasan bisa diterima tadi itu? Orang-orang yang nyiksa kaum muslimin, nyiksa para ulama, diskriminasi para ulama, atau bahkan sampai ngebunuh, naudzubillah. La ta'udrun sahih. Ini alasannya bisa diterima tidak? Kalla wallahi, kata Muhammad bin Abdullah Dar, demi Allah enggak bisa diterima.
Fal Islamu fardun ala kulli muslimin. Islam ini agama bukan kelompok tapi individu. Setiap muslim ya Islam. Gitu loh. Aina makana, dimanapun dia berada, ayan kiral mungkara, dia harus ingkari setiap kemungkaran. Aina makana, di mana aja dia. Jadi mau yang di Indonesia dia muslim, mau yang di Afrika, mau yang di Eropa, di Amerika, selama dia muslim, kewajiban mereka sama kita sama-sama harus mengingkari kemungkaran. Paling tidak itu dalam hatinya dia tidak pernah menyetujui kemungkaran. Kan sudah dibahas kemarin. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang lihat kemungkaran dirubah dengan kedua tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya. Lam yastati' fa bilisanihi, kalau enggak bisa lewat suaranya, lewat ide-idenya gimana kemungkaran tadi bisa stop. Lam yastati' fa biqalbihi, paling tidak terakhir kalau dia memang enggak bisa lewat usaha bicaranya atau mungkin lewat ide-idenya sebagainya, maka paling tidak terakhirnya dengan doanya. Berarti apa? Dia harus menolak dari hatinya. Walaupun dia sekalipun dia pelaku daripada kemungkaran tersebut. Kalau dia masih punya iman, dia harus menolak. Saya ini salah. Saya ini salah. Kapan saya berhenti? Saya nggak tahu. Saya juga mau berhenti. Saya udah usaha mati-matian. Ini sudah mending. Kalau dulu lebih parah dari ini. Berarti dia tinggal tunggu taufik dari Allah. Sambil dia terus usaha berhenti. Nah, itu paling tidak dari hatinya. Jadi dia minta sama Allah mudah-mudahan kemungkaran nggak ada lagi. Nah, ini sikap seorang muslim. Itu bagi yang iman yang paling lemah. Wala syakka annahum bisukutihim wa i'anatihim saru radina bihadmil Islam wa safki dami wa nahbil amwal. Dan tidak ada keraguan sekalipun bahwasanya diamnya mereka, yaitu kaum muslimin tadi, ketika melihat saudara-saudaranya kelompok-kelompok disiksa sama beberapa kelompok atau oknum, mereka diam, bahkan mereka kesannya acuh, masa bodoh. Apalagi bagi mereka yang ngebantu, ini yang diem, apalagi mereka yang ngebantu dikasih duit istilahnya. Itu nah, tangkap fulan bin fulan misalkan. Pokoknya susahkan dia urusan proses hukumnya. Kan ada yang ngebantu tuh. Siapa yang bantu? Kaum muslimin, ada. Soru, maka orang-orang tersebut yang diam sama yang ngebantu, radina bihadmil Islam. Mereka di hadapan Allah itu orang-orang yang ridho dengan hancurnya Islam. Wasaf kidam, juga mereka orang-orang yang ridho menumpahkan darah kaum muslimin dan juga mengambil hartanya kaum muslimin. Allah. Jadi diamnya kita nggak boleh. Maksudnya diam itu masa bodoh. Kita nggak pernah ngedoakan, nggak pernah maksudnya ngebantu orang lain cerita jelaskan ini, ya Allah luar biasanya lihat kaum muslimin disiksa. Ya kita sebarkan, ini lebih manfaat daripada dia bergosip. Dia bilang di Uighur atau dia cerita lagi ke temannya, itu tahu enggak Habib Rizik begini. Daripada dia ngegunjing temannya, kamu tahu enggak sih itu baru beli tas loh, dia ngutang. Daripada begitu cerita, ini Habib Rizik luar biasa, masya Allah, Allah kasih beliau ujian yang berat. Ini bagaimana? Besok temannya misalkan termasuk orang yang tidak setuju dengan Habib. Oh enggak, itu Habib Rizik salah ini semua. Sampaikan, mau bagaimanapun dia muslim. Mau bagaimanapun Habib Rizik itu muslim. Seandainya kata salah sekalipun, bukan begitu cara berlakunya. Apalagi beliau anak cucu Nabi Muhammad SAW. Tapi seumpama benar, maka kamu wajib berada di barisannya. Tinggal kamu pilih. Ini seumpama salah atau seumpama benar atau bagaimanapun itu, intinya sama dia muslim, terlepas dari Habib Rizik, dia punya kehormatan yang mesti dijaga. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu pernah melihat ke Ka'bah, habis itu bilang apa sama Ka'bah? Dia saya mengingatin Ka'bah ngomong, Innallaha harramaki, Allah ini memuliakan kamu, wa syarrafaki, mengagungkan derajatmu, wa karramaki, kemudian meninggikan
kamu daripada yang lainnya, kedudukannya maksudnya di hadapan Allah. Sampai-sampai kan nggak ada burung yang lewat di atas Ka'bah, lalat aja nggak ada. Pesawat pun nggak bisa lewat di atas Ka'bah, saking Allah muliakan itu Ka'bah. Kemudian apa kata Abdullah bin Abbas, wal mu'minu, adapun orang beriman, a'dhamu hurmatan indallahi ta'ala minki. Orang-orang beriman kehormatannya lebih besar daripada kamu di hadapan Allah katanya. Jadi jangan sampai kita setuju dengan kemungkaran seperti itu, apalagi sampai ngebantu, apalagi sampai diem aja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu dihitung orang-orang yang ridha dengan kemungkaran, dengan hancurnya Islam. Falyakunu syuraka fil ismi wal 'an. Maka orang-orang yang tadi itu orang yang ngebantu, mendiskriminasi ulama, nyiksa kaum muslimin, ngambil harta kaum muslimin, numpahkan darah kaum muslimin. Kemudian alhasil dia menghinakan kehormatan yang Allah muliakan. Mereka tuh katanya di sini, kata Habib Muhammad bin Haddad, falyakunu syuraka fil ismi wal 'an. Mereka itu menjadi teman, satu kongsi dalam dosa dan laknat. Nauzubillah. Laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Faridha bil kufri kufrun. Kaidah dasar, kamu ridha dengan kekufuran, kamu kufur. Tapi saya muslim kok, berarti hati kamu habisi munafik. Islamnya kamu cuma ada di lisan. Islamnya kamu cuma ada di lisan, di hati kamu kosong dari iman. A'udzubillah. Wala yajuzu i'anatu ghati tariq. Dalam Islam tidak boleh membantu perampok, begal. Karena apa? Ini orang yang biasa asal membunuh. Wala suqyahul ma', juga nggak boleh ngasih dia air minum. Si begal sama perampok ini nih. Hatta yatuba, sampai dia tobat. Berarti apa? Mereka kalau nggak tobat sekarang, mumpung masih ada sisa umurnya, Allah Subhanahu wa taala menolak kita semua untuk menolong mereka. Mereka muslim juga enggak, buat yang orang-orang yang ngebantu di kedoliman kemungkaran kita di ini, mereka di hadapan Allah bukan muslim. Mereka di hadapan Allah munafik. Kenapa? Lisannya dengan keislaman, zahirnya Islam, hatinya kosong daripada iman. Wa i'anatu zalim dzulmun. Orang yang ngebantu orang zalim itu suatu kedzaliman. Wa i'anatul 'asi ma'siyah. Orang yang ngebantu kemaksiatan, maksiat. Ini entar lagi malam ini malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ampunan begitu besar. Kan begitu. Kecuali ada beberapa kelompok atau jenis manusia yang tidak Allah ampunkan dosa-dosanya sampai mereka taubat. Siapa aja itu? Yang pertama, orang yang musyrik kepada Allah. Dia menyekutukan Allah. Dia lebih percaya sama batu, patung, kertas, apapun itu daripada Allah. Daripada Allah. Orang yang musyrik. Kemudian yang kedua, musyahin. Orang yang bertengkar sesama saudara, tidak mau meminta maaf dan tidak mau saling memberikan maaf. Kalau ada satu yang sudah minta maaf, ya sudah gugur. Yang satunya belum. Yang satunya belum. Dan yang ketiga, musirrun 'ala zina war riba. Orang yang terus-menerus melakukan dosa zina dan juga dosa riba. Terus-menerus, enggak berhenti-berhenti. Ini juga termasuk orang tidak Allah ampunkan. Kemudian yang keempat ya. Yang kelima. Yang keempat, mudminu khamrin.
orang yang membuat minuman keras. Nah, empat-empatnya ini kalau kita tahu, kita tidak mengingatkan, maka kita termasuk i'anatul 'asi atau ridha bil kufri. Termasuk kita nolong orang yang maksiat. Oh, kita tahu si fulan jual minuman keras misalkan. Oh, kita tahu si fulan yang jadi pengedarnya atau pembuatnya. Kita tahu, kita diam. Kan kadang-kadang ada sebagian orang yang bilang, yang penting jangan ngurusin urusan orang lain. Betul. Tapi ketika ngeliat kemungkaran, kamu wajib untuk menghilangkannya. Wajib. Jangan kita yang sekarang, di zaman dulu pikiran seperti itu sudah ada. Kenapa Allah hancurkan kaum-kaum sebelum umat Nabi Muhammad SAW? Karena mereka diam melihat maksiat. Alasan mereka apa? Urusan kita sama Allah aja dulu, kita baikin diri sama Allah. Ini kalimatnya bagus. Sehingga apa? Dia tidak mau ngerjakan nahi mungkar. Akhirnya apa? Allah hancurkan semua. Allah hancurkan semua. Di awal bab kalau masalah sudah kita jelaskan. Makanya walaupun kita masih belum bagus melihat kemungkaran, paling tidak dari hati kita tolak. Paling tidak. Jangan ridho, enggak, dia maksiat lebih baik daripada kamu misalkan. Kamu sholat enggak punya akhlak, kamu sholat enggak punya adab, kamu sholat begini. Lah, kamu ngeliat orang yang sholat malah kamu caci-caci, ngeliat yang minum malah kamu tepukin tangan. Maksudnya dia lebih bagus, dia enggak ganggu siapa-siapa. Seharusnya yang sholat tadi kamu benahin akhlaknya, yang minum tadi kamu stopkan dia dari minum-minuman. Itu kemungkaran. Itu cara cegah nahi mungkar. Bukan malah, oh kamu ini begini, kamu begini, menuding. Itu menambah kesalahan. Menuding orang karena kesalahan itu menambah kesalahan. Jadi kalau dia sudah salah, perbaikin. Sehingga nahi mungkar yang paling lembut, ketika melihat orang maksiat, ya kita bawa dia ke jalannya Allah. Bagaimana yang dilakukan salafun saleh. Lihat bagaimana mereka semua menghentikan kemungkaran. Ngebuatlah majlis-majlis, dibuat majlis-majlis. Tujuannya apa? Biar stop kemungkaran. Akhirnya orang pada ngumpul di situ semua, zikir, baca sholawat, ngaji, belajar. Kemudian lagi dibuat lagi, misalkan sekarang lagi musim kajian-kajian. Ini salah satu cara mencegah kemungkaran dengan kelembutan. Maksudnya lewat lisan, bukan lewat perbuatan. Ya nggak boleh kita mencegah kemungkaran dengan kemungkaran. Maksudnya apa? Ngelewatin batas tata tertib yang berlaku. Jangan juga ngeliat orang jual minuman-minuman keras langsung bakar hidup-hidup. Bunuh, bukan begitu maksudnya nahi mungkarnya. Nahi mungkarnya itu dengan cara pilih. Kamu buat laporan ke kepolisian atau kamu panggil dia empat mata. Stop sudah ya, ini aku ada duit nah. Kamu coba tolong aku borong semua, besok kamu buat. Seperti yang Jit Idrus kerjakan. Jadi Abah tuh pernah cerita begini. Jit Idrus itu diantara kebiasaan Jit Idrus, kalau sudah malam biasanya suka ke warung beli rokok sambil nanya, ada minuman nggak? Ada, diborong semua sama Jit. Misalkan sebotolnya 10.000 misalkan, adanya 10 botol, 100.000 diborong. Habis itu dibuang sama Jit. Nanti Jit bilang jangan lagi ya dijual, nanti dikasih lebih duitnya. Jadi 150 atau 200, lebih dari itu. Intinya apa? Itu cara yang terbaik nahi mungkar. Dan yang jual akhirnya begitu Jit meninggal, ngerasa kehilangan. Gitu. Lebih itu kan nggak keras Bib loh. Nahi mungkar nggak harus keras. Nahi mungkar tuh nggak harus keras. Nahi mungkar tuh nggak harus kita teriak, ayo bakar hidup-hidup, bunuh hidup-hidup lah, bukan begitu. Nahi mungkar itu intinya kamu gimana caranya supaya orang itu tidak mengerjakan kemungkaran, supaya kamu
muslim yang lainnya stop daripada kemungkaran. Lebih dekat sama Allah. Bagaimanapun caranya modelnya. Selama dia tidak melewati batas syariat, tidak melewati batas hukum yang berlaku, silakan dikerjakan. Bib, kalau gitu saya mau buat misalkan nih komunitas apa? Kayak Syekh Mania misalkan, itu kan komunitas nih. Daripada saya hal yang aneh-aneh, jadi dia ngumpul sebagai para pecinta Habib Syekh, saling tukar gosidah, saling mungkin tukar foto Habib Syekh, saling ingatkan, atau nanti mereka buat, yuk kita buat kajian dong setiap malam apa, nanti kita coba undang. Nggak apa-apa Habib, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu untuk menstop kemungkaran. Jadi kalau ngeliat kemungkaran jangan diem, diusahakan dari hati itu nolak. Apa? Enggak apa tuh? Wala tasbuk lil batil. Lupa sebelumnya. Kalau nggak bisa stopkan daripada kemungkaran, paling tidak jangan kebatilan, paling tidak jangan tepuk tangan atas kebatilan. Seakan-akan kamu nabuh gendang untuk setuju. Ayo terus. Qala sallallahu Nabi SAW bersabda, mana'ana ala qatli mu'minin, barang siapa yang ngebantu atas pembunuhan kaum mukmin, orang-orang beriman, ngebantu bisyatri kalimatin, cuma dengan sepenggal kalimat, laqiyallaha maktuban baina ainaihi ayisa min rahmatillah. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Nanti dia bakal berjumpa dengan Allah, kata Nabi SAW. Di antara kedua matanya sini itu tertulis apa? Ini orang yang telah terputus dari rahmat Allah. Dia sudah putus dari rahmatnya Allah. Dia putus asa dari rahmatnya Allah. Ini ngebantu cuma dengan satu kalimat. Misal Nina nih, Nina punya kekuasaan di Balikpapan. Habis itu ada yang bilang, Bu, kalau Bu izinkan, saya bunuh Habibmu. Muslim, mukmin. Ini bilang, iya. Habis itu dibunuh abang. Kalimat iya tadi, itu bakal nanti menjadi sebab Ina berjumpa sama Allah. Maksudnya pas saat di padang mahsyar nanti itu tertulis, ini orang yang putus asa dari rahmatnya Allah. Dia nggak Allah kasih rahmat lagi kalau dia nggak segera bertaubat. Cuma pakai kalimat ya, atau dia di WhatsApp aja nih, ini jumlah ye, selesai. Jadi cuma satu kalimat segini besar nanti hukuman dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah. Kalau sudah jauh dari rahmat berarti apa? Jauh dari Nabi Muhammad. Jauh dari Nabi Muhammad nggak ada persyafaat, selamat mustahil. Mustahil. Paham? Makanya hati-hati sama perkara kaum muslimin. Ini sudah min akbaril munkarat hitungannya. Kemungkaran yang termasuk kemungkaran yang besar-besar, dan sekarang itu lagi santer, nggak cuma di Indonesia sebenarnya, di mana-mana. Sampai tempo hari pembantaian kaum muslimin. Nggak puasa kan? Seperti pembantaian kaum muslimin di Myanmar kalau nggak salah, terus di Uighur, terus di Palestina sampai sekarang, di Indonesia mulai. Nah yang parah itu di Indonesia ini muslim ngebunuh muslim, naudzubillah. Paling tidak dia bukan ngebunuh secara fisik, tapi karakter. Buzur. Itu. Ini yang mesti dihindarin. Gal. Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqq. Hilangnya dunia itu lebih mudah, lebih ringan di sisi Allah
daripada ngebunuh mukmin muslim bighairi hak, tanpa ada kebenaran. Karena misalkan nih, kenapa dia kok sampai digitu kan? Ngelanggar prokes. Apalagi sampai dibunuh, naudzubillah. Orang-orang yang ngebunuh bakal dicabut dari rahmat dari Allah, dia nggak bakal bisa taubat biasanya. Naudzubillah subhanahu naudzubillah. Walau anna ahla samawati wa ahla ardihi ishtaraku fi qatli mu'minin la adkhalahumullahu an-nar. Seandai kata Nabi SAW, penduduk langit yang 7, bumi, semua makhluknya, mereka semua nih berbondong-bondong untuk membunuh satu orang muslim mukmin, semuanya Allah masukkan neraka. Jadi nggak Allah lihat lagi mana yang baik mana yang enggak. Kan istarok ini bukan berarti semuanya ikut membunuh, tapi ada yang bilang iya, ada yang ngedukung, ada yang diem, ada yang ikut kebayar ngasih duit, itu semua itu yang mereka kongsian, semuanya masuk neraka. Naudzubillah semua naudzubillah. Naudzubillah semua naudzubillah. Wa hakadzal mu'minun, begitulah keadaan orang-orang beriman. Sudah seharusnya apa? Sebagaimana sabda Nabi SAW, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Kata Nabi, seharusnya ini kita kaum muslimin ini harus bisa saling menyayangi, saling mencintai. Sebagaimana Nabi ngasih perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam berkasih sayang, juga dalam kelembutan mereka dan dalam kebaikan mereka. Masalul jasad seperti al-jasad atau anggota tubuh, badan nih. Idza ishtaka minhu udhun, kalau ada satu yang sakit, ngeluh, tada'a lahu sairul jasad, satu badan ikut sakit. Bisahari wal huma, sampai-sampai nggak bisa tidur atau begadang dan demam. Contoh, yang sakit cuma gigi nih, yang nggak tidur apa? Semua, matanya ikut sakit, telinganya ikut sakit, kepalanya ikut sakit, tangannya ikut nyayangin, matanya sampai nangis kadang, lambungnya nggak mau nerima apa-apa, nggak nafsu makan. Seharusnya begitu kata Nabi. Itu perumpamaan kaum muslim mukminin. Sehingga kalau kita ngelihat saudara kita didolimin, apalagi mereka ini termasuk ru'asaul muslimin, maksudnya orang soleh, ulama-ulama kaum muslimin, mereka yang punya suara terhadap kaum muslimin, kalau sampai didiskriminasi, didolimi, dan kita diam, apalagi sampai ngedukung, naudzubillah, kita sampai ikut, misalkan dibuka donasi untuk apa? Diskriminasi Habib Rizik. Orang-orang ikut ngebayar donasinya itu bisa dipastikan nanti di hadapan Allah dia bakal terus di antara matanya orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Nah kita, karena kita nggak ada kekuatan, nggak ada daya untuk sampai ke dalam sana, paling tidak kita bantu share terus. Sampaikan. Kalau ada yang nggak setuju, misalkan, Pip, nggak, beliau salahnya di mana dulu? Kita ajak diskusi. Oh, beliau salah begini, Beb. Seumpama nih benar, beliau salah, seumpama benar. Bukan begitu caranya. Kamu panggil 4 mata, bilang, Habib, Kak, antum salah. Yang benar tuh begini. Bukan dimusuhin, pondok pesantrennya diambil, semuanya diusut. Sampai tempo hari keluarganya mau dibunuh semobilan, akhirnya yang meninggal laskar-laskarnya. Oh subhanallah, masih ada orang muslim, orang mukmin yang bilang apa? Itu yang salah mereka. Haula wala quwata illa billah. Kasusnya ditutup-tutupin, dikasih penghargaan, mereka-mereka yang membunuh 6 orang santrinya Habib Rizik, tapi disuruh kasih lihat mukanya nggak ada yang mau. Katanya pahlawan, nggak pernah mau ngasih lihat. Nah, ini orang yang membantu nih. Kalau tidak segera tobat dari sekarang, jangan harap kamu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jangan harap. Bahaya ngeri. Turunkan sedikit ego.
Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah kasih kita semua rasa sayang, rasa cinta, rasa penghormatan kepada kaum muslimin sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah inayah sehingga kita semua dapat mengerjakan apa-apa yang disenangi dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan juga Allah mudahkan urusan ibadah kita, urusan kehidupan duniawiyah kita, urusan akhirat kita semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah kasih taufik hidayah, dan Allah terima semua amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad SAW mencintai kita semua dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata minta maaf dalam ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.